Kalau kita ngomongin akuntansi, akurasi itu harga mati kan? Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa yakin seyakin-yakinnya kalau angka-angka di laporan keuangan kita itu udah final dan benar-benar akurat? Nah, disinilah ada satu langkah krusial yang jadi semacam gerbang verifikasi terakhir, namanya neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa langkah ini fundamental banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal pahami dulu kenapa NSSP ini ibarat penjaga gerbang keuangan. Terus kita bedah isinya apa aja, kita coba langsung praktek pakai studi kasus, dan terakhir kita lihat gimana ini semua jadi kunci buat laporan keuangan yang bisa diandalin. Udah siap? Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita jawab pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih langkah ini nggak bisa di-skip gitu aja? Jawabannya simple. Melewatkan ini tuh sama aja kayak nekat bangun gedung pencakar langit di atas pondasi yang goyang. Bahaya banget kan? Coba deh kita renungkan sejenak. Sebelum laporan keuangan itu kita rilis ke publik atau ke manajemen, gimana caranya kita bisa benar-benar yakin kalau setiap transaksi, setiap pemakaian aset, setiap utang yang muncul di akhir periode itu semuanya udah tercatat dengan pas. Ini tantangan nyata buat semua bisnis. Gimana caranya kita bisa 100% yakin? Nah, disinilah NSSP ini muncul sebagai pahlawannya. Anggap aja ini tuh quality check terakhir Anda, momen verifikasi final. Di titik inilah kita mastiin timbangan debit dan kredit itu seimbang. Tapi, dan ini yang paling penting, setelah semua penyesuaian akhir periode kita masukin. Dari sinilah laporan laba rugi dan neraca yang sesungguhnya bisa kita susun dengan percaya diri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Jadi, apa sih sebenarnya dokumen ini? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bikin dia beda dari neraca saldo biasa yang mungkin udah sering kita lihat? Simpelnya gini, NSSP itu adalah daftar lengkap semua akun yang Anda punya, mulai dari aset, utang, modal, pendapatan, sampai beban, lengkap dengan saldo akhirnya. Kata kuncinya di sini cuma satu, setelah ayat jurnal penyesuaian dicatat. Kalau neraca saldo awal itu ibarat foto yang masih buram, NSSP ini adalah versi foto yang udah diedit, warnanya udah pas, dan tajam sampai ke detail terkecilnya. Nah, perbedaannya ini benar-benar fundamental. Coba lihat, yang di sebelah kiri itu sebelum penyesuaian ibaratnya potret keuangan yang udah kadaluarsa. Angkanya masih mentah, belum ngitungin waktu yang udah berjalan. Misalnya perlengkapan yang udah kepakai atau aset yang nilainya udah nyusut. Sementara yang di kanan, nah ini baru gambaran yang up to date, yang realistis, yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini bedanya antara apa yang kita catat dulu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bisa dibilang NSSP ini punya 4 tugas utama yang saling nyambung. Pertama, dia jadi alat kontrol buat mastiin debit dan kredit tetap seimbang. Kedua, dia jadi cetak biru buat nyusun laporan keuangan. Ketiga, prosesnya memastikan semua akun itu mutakhir. Dan terakhir, ini adalah pertahanan terbaik kita buat meminimalkan kesalahan sebelum semuanya terlangat. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang waktunya kita kotorin tangan, kita langsung praktek. Biar lebih kebayang, kita akan lihat gimana proses ini berjalan di dunia nyata lewat studi kasus dari sebuah perusahaan konsultan fiktif namanya CV Maju Jaya. Prosesnya itu logis banget, persis kayak kita lagi ngikutin resep masakan. Langkah pertama, kita siapin bahan mentahnya, yaitu neraca saldo awal. Langkah kedua, kita tambahin bumbu-bumbu penyedapnya, yaitu jurnal penyesuaian. Ketiga, kita aduk semuanya dengan cara posting ke buku besar, biar saldonya terupdate. Dan terakhir, hidangan utama kita siap disajikan, neraca saldo setelah penyesuaian. Gampang kan? Oke, yuk kita coba masuk ke kantor CV Maju Jaya. Bayangin nih, suasananya udah tanggal 31 Desember 2025. Udah mau tutup buku. Tapi, sebelum laporan keuangan bisa dibuat, ada beberapa hal penting yang harus diberesin dulu. Nah, ini dia nih, data-data yang suka kelewat kalau kita nggak teliti di akhir periode. Ada perlengkapan kantor yang ternyata udah banyak kepake, ada sewa gedung yang udah jadi kewajiban tapi belum dibayar, ada nilai peralatan yang turun karena pemakaian, dan ada juga jasa yang udah kita kerjain tapi duitnya belum diterima. Ini semua harus diakui biar laporan keuangan kita itu jujur. Setiap penyesuaian ini tuh punya efek berantai loh. Waktu kita catat beban perlengkapan, otomatis nilai aset perlengkapan di neraca ya harus dikurangi. Waktu kita akui sewa yang belum dibayar, ya utang kita jadi nambah. Ingat ya, di akuntansi itu selalu ada dua sisi yang kena dampak. Inilah cerminan dari keseimbangan itu sendiri. Dan voila, ini dia hasilnya.
Setelah semua penyesuaian tadi kita catat dan saldonya kita perbarui, kita susun lagi daftarnya. Hasilnya, total debit dan kreditnya seimbang lagi, sempurna. Tapi yang jauh lebih penting, angka-angka ini sekarang jauh lebih akurat dan benar-benar siap buat diolah ke tahap selanjutnya. Oke, kita udah lewatin semua proses teknisnya. Sekarang, mari kita tarik nafas sejenak dan jawab pertanyaan, so what? Kenapa kita repot-repot ngelakuin ini semua? Apa sih arti sebenarnya di balik semua angka ini? Jawabannya, karena NSSP ini pada dasarnya adalah cetak biru atau blueprint utama dari laporan keuangan Anda. Dari daftar inilah kita mulai membangun. Semua akun pendapatan dan beban kita kumpulin jadi satu untuk bikin laporan laba rugi. Terus sisanya, aset, kewajiban, dan ekuitas kita rapiin untuk jadi neraca. Prosesnya jadi jauh lebih gampang dan terstruktur, nggak ada lagi tebak-tebakan. Tapi tentu aja, dalam proses ini ada beberapa jebakan yang mesti kita hindari. Yang paling sering kejadian itu biasanya lupa posting jurnal penyesuaian, salah hitung saldo akhir, atau bahkan ada akun yang ketinggalan, nggak masuk daftar. Satu aja kesalahan kecil di sini efeknya bisa berantakan ke laporan keuangan Anda. Jadi ketelitian itu segalanya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum inti dari semua pembahasan kita hari ini. NSSP itu punya dua peran vital. Dia jadi alat pengecekan buat mastiin akurasi, dan yang lebih krusial lagi, dia jadi fondasi utama yang kokoh tempat laporan keuangan kita berdiri tegak. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah fondasi laporan keuangan Anda sudah benar-benar kokoh? Memastikan NSSP Anda akurat adalah langkah pertama untuk bisa menjawab iya dengan penuh percaya diri. Semoga pembahasan kali ini ngebantu ya. Kalau Anda ngerasa dapat sesuatu yang baru, jangan sungkan buat klik tombol suka, bagikan ke teman-teman Anda, dan tentunya ikuti channel ini biar nggak ketinggalan bedah konsep lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton.